Tuton dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Rosinius Anubun, Program Studi Ilmu Administrasi Negara UPPBJ Ambon. Izin menjawab tugas sesi 1, tugas 1 sesi 3, mata kuliah logika. Berikut penjelasan mengenai macam-macam tem dan logika falsisi atau sesat pikir. 3 macam tem atau sila logika. Dalam logika tem adalah kata-kata atau gabungan yang mewakili suatu pengertian atau objek. Tem dapat dibagi menjadi berbagai macam, di antaranya pertama, tugas umum dan tugas khusus. Penjelasan tem umum menuju ke kelompok atau golongan secara luas. Tem khusus menunjuk pada individu atau bagian tertentu dari kelompok tersebut. Contoh, tem umum manusia. Tem khusus Socrates. Tem positif dan negatif. 2. Tem positif dan negatif. Penjelasannya, tem positif menyatakan sesuatu yang ada dan atau sifat tertentu. Sedangkan tem negatif menyatakan ketiadaan atau penyangkalan sifat. Contoh, tem positif berakal, tem negatif tidak berakal. Tem konkret dan tem abstrak. Penjelasannya, tem konkret merujuk pada benda atau hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Tem abstrak merujuk pada konsep, sifat atau keadaan tidak dapat dilihat secara langsung. Contoh tem konkret buku meja, tem abstrak keadilan atau kebijaksanaan. Selanjutnya, logika fallacy atau sesat pikir. Penjelasan, contoh dan pencegahan penjelasan. Logika fallacy atau adalah kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis tetapi sebenarnya keliru. Biasanya muncul dalam argumen dan sering digunakan untuk menyesatkan atau membingungkan. Contoh bentuk logika fallacy ada yang pertama, ad hominem atau menyerang pribadi. Penjelasan, menyerang karakter atau pribadi lawan, bukan argumen. Contoh, kamu bilang merokok berbahaya padahal kamu sendiri perokok berat. Kesalahan yang dibahas seharusnya adalah fakta tentang rokok, bukan kebiasaan pribadi. Kedua, Starman, manusia jerami. Penjelasan, memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contoh, dia bilang kita harus mengurangi anggaran militer, jadi dia ingin negara ini tidak punya pertahanan. Kesalahan mengubah maksud argumen asli menjadi versi ekstrem yang lebih mudah dibantah. Yang ketiga, bandwagon atau ikut-ikutan. Bandwagon atau ikut-ikutan. Penjelasan, menganggap sesuatu pernyataan benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contoh, semua orang percaya bumi itu datar, jadi pasti benar. Kesalahan, banyak orang percaya bukan berarti suatu itu benar secara logis atau ilmiah. Cara menghindari logika fallacy, fokus pada argumen, bukan pembicara. Kedua, periksa premis atau kesimpulan secara kritis. Ketiga, gunakan sumber yang valid dan logika dan yang konsisten. Hindari emosi dalam debat atau argumen. Kelima, pelajari jenis-jenis fallacy agar lebih waspada. Demikian penjelasan mengenai macam-macam tem dan logika fallacy atau sesat pikir. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam salve. Selamat